Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meita Muldayati. Kali ini saya akan membawakan video dan materi yang berjudul Masa Depan Sehitam Arang. Nah, Anda semua pastinya tidak mau kan memiliki masa depan sehitam arang. Oleh karena itu, silahkan Anda menyimak video ini dan kita sama-sama belajar untuk menghindari masa depan sehitam arang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan arang itu sendiri? Arang merupakan residu hitam yang mengandung karbon tidak murni. Kandungan karbon pada arang sekitar 85-98%. Nah, arang memiliki karakteristik yang ringan dan mudah hancur. Biasanya arang didapatkan dengan menghilangkan kandungan air pada hewan atau tumbuhan. Arang memiliki bermacam-macam jenis, antara lain arang kayu, arang briket, arang serbu gergaji, arang tempurung kelapa, arang serasahan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya arang dapat terbentuk. Arang terbentuk karena pembakaran tidak sempurna yang terjadi pada kayu atau benda lain. Reaksi pembakaran tersebut yaitu kayu bertemu dengan oksigen menghasilkan karbon monoksida, karbon dioksida, karbon, dan air. Nah, karbon tersebut yang kita kenal saat ini sebagai arang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat dan dampak negatif yang ditimbulkan jika kita menggunakan arang. Yang pertama, manfaatnya yaitu untuk bahan pembakar membuat sate. Yang kedua, untuk bahan bakar barbeque. Yang ketiga, untuk membuat kopi jos. Yang keempat, bisa untuk media tanam. Dan yang kelima untuk mengobati keracunan dan overdosis. Nah, tapi dibalik manfaat dan kegunaan arang tersebut, pastinya arang juga memiliki kerugian yang ditimbulkan bagi kita para penggunanya. Kerugian yang pertama yaitu pembakaran arang dapat menimbulkan gas karbon dioksida yang mana sangat buruk jika kita terlalu banyak menghirupnya. Yang kedua, jika kita terlalu sering memakan makanan bakar yang dibakar dengan arang, hal itu juga tidak baik bagi tubuh kita. Makanan gosong tersebut bisa memicu adanya sel kanker pada tubuh kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas reaksi pembakaran yang terjadi pada arang saat kita membakarnya. Reaksi pembakaran tersebut yaitu ketika arang bertemu dengan oksigen akan menimbulkan karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida tersebut memiliki dampak negatif dan positif bagi kehidupan kita. Nah, karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran arang tersebut memiliki dampak negatif dan dampak positif bagi kita, antara lain yaitu hujan asam, kenaikan suhu, penipisan lapisan ozon, cairnya es di kutub, dan gangguan pernafasan. Peningkatan karbon dioksida yang ada di bumi mengakibatkan suhu yang ada di bumi mengalami kenaikan. Hal ini menyebabkan pemanasan global yang akhirnya membuat iklim di bumi tidak stabil dan memicu terjadinya bencana alam di seluruh wilayah. Namun, adanya karbon dioksida di bumi tidak sepenuhnya berasal dari pembakaran arang. Karbon dioksida yang terdapat di bumi berasal dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin atau gas, listrik yang berasal dari batu bara, ataupun asap pabrik. Nah, karbon dioksida yang terlalu banyak di bumi ini akan menyebabkan polutan di bumi. Polutan tersebut menyebabkan udara yang bermuatan positif. Ion positif tersebut mengakibatkan menghambat pergerakan bulu getar dan mengakibatkan peningkatan viskositas tenggorokan. Peningkatan viskositas tersebut akan menyebabkan penurunnya radar sensitif pada tenggorokan. Ion positif yang terdapat pada udara tersebut juga menyebabkan depresi, lemah mental, dan menurunnya daya tahan tubuh.
Nah, tapi dibalik dampak negatif yang ditimbulkan oleh karbon dioksida sendiri memiliki dampak positif bagi tumbuhan. Tumbuhan dapat memanfaatkan karbon dioksida dengan proses asimilasi. Proses asimilasi yaitu pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana dengan adanya energi matahari. Proses asimilasi pada tumbuhan disebut fotosintesis. Fotosintesis tersebut menghasilkan senyawa kompleks yang bernama karbohidrat. Nah, lalu apa yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi karbon dioksida yang sudah terlalu banyak di bumi ini? Cara yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu mengganti bahan bakar arang menjadi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan gas karbon dioksida di bumi. Yang kedua, melakukan reboisasi sehingga makin banyak oksigen yang dihasilkan oleh pohon-pohon. Yang selanjutnya, melakukan upaya konservasi tanah pada lahan pertanian. Lalu cara menanggulanginya selanjutnya yaitu dengan meningkatkan listrik tenaga surya dan listrik tenaga angin sehingga karbon dioksida yang dihasilkan semakin sedikit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Pesan dari saya, marilah kita selalu menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan selalu menyayangi bumi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.